Halo Sobat BPK 2021, kali ini kita akan membahas FR terbaru di hari yang ketiga ini, kompetensi teknis BPK 2021 tahap yang kedua untuk formasi guru SD. Oke, kita akan mulai berkaitan dengan teori-teori di hari ketiga kembali muncul, baik itu Maslow, Edgar Dale, Brunner, Skinner, Bandura, ya, Piaget itu juga muncul lagi. Nomor 1, kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow adalah, nah ini adalah mengenai piramida kebutuhan seperti ini ya. Nah, di mana teori hierarki kebutuhan Maslow itu adalah teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Hal tersebut menjadi hal yang memotivasi sifatnya seperti ini. Jika kita lihat tingkatan-tingkatannya, tentu rekan-rekan sudah menyaksikan di video FR di hari yang pertama dan yang kedua, di mana kami menjelaskan di berbagai contoh aktivitas di setiap levelnya ya. Nah, untuk piramida ini sendiri levelnya adalah dari psikologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, maka di pertanyaan ini ya, kebutuhan tertinggi itu terdapat di mana? Ya, tepat, aktualisasi diri adalah pengembangan diri. Ya, di sini adalah tahap aktualisasi diri. Oke, nomor 2. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi yang diharapkan menurut Edgar Dale adalah apakah A. memanfaatkan berbagai media pembelajaran ataukah B. pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran, ataukah C. belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ataukah D. pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian, ataukah E. belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, seperti kita ketahui, ini kembali muncul di hari yang ketiga mengenai kerucut Edgar Dale ya, di mana kerucut pengalaman Edgar Dale ini menitik beratkan pada jika ini kita lihat semakin ke bawah, berarti persentase yang diingat ya itu makin besar dan tingkat keterlibatannya pun makin tinggi dari yang awalnya hanya verbal, hanya membaca begitu, kemudian ada yang mendengarkan, kemudian sampai visualisasi ya, melihat. Nah, seperti itu hingga terlibat dalam proses diskusi, tapi yang paling tinggi adalah berbuat. Berbuat itu apa? Playing role atau bermain peran atau role playing ya, melakukan simulasi, itu dia memiliki pengalaman tersendiri karena dia mencoba secara langsung, kemudian mengerjakan hal-hal yang sifatnya nyata teman-teman atau kontekstual. Nah, inilah yang tertinggi di dalam kerucut pengalaman Edgar Dale. Berarti untuk menjawab soal ini, yang menyerap kompetensi yang diharapkan menurut Edgar Dale yang paling tinggi apa? Belajar dengan kehidupan atau hal-hal yang bersifat nyata di sekelilingnya ya. Nah, dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau yang bersifat kontekstual. Oke, nomor 3. Kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi atau dampak dari teori belajar Ausubel. Ingat ya, teori Ausubel itu apa? Kembali kita bahas, rekan-rekan, muncul di hari yang ketiga lagi. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar yang dapat mengakibatkan seseorang itu bisa belajar bermakna. Ini kita garis bawahi. Berarti apa? Ini sifatnya adalah meaningful learning. Jadi pembelajaran itu bisa memberikan kesan atau makna. Artinya apa? Seorang peserta didik itu mampu mengaitkan pembelajaran materi yang sebelumnya dengan materi baru. Atau dalam bahasa kegiatan pembelajaran namanya adalah apersepsi. Nah, seperti itu. Sehingga dengan belajar bermakna, informasi pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama, yang bersifat long term. Berarti kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi dari teori belajar Ausubel yang mana? Yaitu adalah pemberian kegiatan apersepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi yang sebelumnya. Seperti itu. Maka jawabannya adalah A. Nah, bagaimana untuk teori-teori belajar yang lain ya?
Muncul kembali teori belajar Gagné yang kemarin kami jelaskan di FRRI kedua. Teori ini adalah sebagai bentuk rangkaian belajar yang kemudian mengkategorikan situasi-situasi pembelajaran berdasarkan peristiwa belajarnya, berdasarkan kemampuan belajarnya, berdasarkan hasil belajarnya. Belajar membutuhkan suatu proses yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku anak atau peserta didik. Hasil dari belajar dapat mempengaruhi tingkat kognitif, pengetahuan, serta juga bisa mengubah behaviors atau tingkah laku anaknya. Sedangkan menurut Piaget itu beda lagi ya. Kalau Piaget membuat satu teori tentang perkembangan kognitif yang sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak itu aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Sehingga di teori Jean Piaget itu dibagi tahap perkembangan kognitifnya ya, dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret, hingga operasional formal. Nah, ini tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Ada John R. Watson tentang behaviorisme klasik, Ivan Petrovich Pavlov itu dengan classical conditioning, Edward L. Thorndike ya dengan law of effect, dan Skinner dengan operant condition. Masih ingat ya, Skinner itu teori-teori memberikan bentuk apresiasi positif kepada seorang peserta didik yang menjawab soal seperti itu. Kemudian, ya ini kita bahas yang barusan saya jelaskan, yaitu teori belajar Skinner. Ya, rekan-rekan perlu mewaspadainya juga. Nah, kalau yang disampaikan Skinner ini berkaitan dengan dua hukum, law of operant condition dengan law of operant extension. Ya. Nah, ini semuanya bermuara bahwa intinya dari pemikiran beliau adalah setiap manusia itu bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Nah, seperti itu. Sistem tersebut dinamakan dengan cara kerja yang menentukan atau pengkondisian operan atau yang sering disebut operant conditioning. Oke, kemudian ada teori dari Bandura ya. Di tahap 1 muncul ya. Rekan-rekan juga perlu mewaspadai. Untuk teori belajar sosial menurut Bandura itu yang dimana anak itu melakukan proses imitasi. Seorang guru mencontohkan, kemudian peserta didik melakukan hal sebagaimana yang dicontohkan oleh gurunya. Kenapa bisa ini merupakan teori belajar sosialnya Bandura? Karena beliau mengatakan orang belajar itu dari sesuatu yang lain melalui observasi, pengamatan, peniruan, hingga pemodelan. Oke, selanjutnya kita ke nomor yang keempat. Nah, peristiwa-peristiwa, macam-macam pertempuran, kemudian peristiwa-peristiwa untuk mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan kembali muncul ya. Yang kemarin kita bahas hari yang ketiga muncul kembali. Nah, bagaimana jika kita dihadapkan dengan soal-soal yang seperti ini? Ya, pertanyaannya adalah perhatikan peristiwa di bawah ini. Satu, ada perang Margarana. Kemudian yang kedua, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Kemudian yang ketiga ada perlawanan rakyat Sulawesi. Kemudian yang keempat adalah adanya agresi militer. Ya. Pertanyaannya adalah urutan ya peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah, nah, rekan-rekan diminta untuk mengurutkan peristiwa-peristiwanya. Oke, kita mari bedah peristiwa-peristiwanya rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama ada perang Margarana. Itu terjadi 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. 20 November 1946. Kita tulis dulu 20 November 1946 ya. Nah, kemudian kedua adalah peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 ya. 23 Maret 1946. Nah, kemudian ada masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan itu berlangsung dari tahun 1829 hingga tahun 1907 ya, berarti 1829
ya hingga 1907. Berarti kan ini bukan setelah kemerdekaan ya rekan-rekan. Berarti nomor 3 salah. Kemudian ada agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera ya terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947. Nah, berarti secara urutan peristiwanya bagaimana ya kita urutkan. Berarti yang pertama Maret dulu ya, ini Bandung Lautan Api dulu. Setelah itu adalah Margarana dan yang ketiga adalah agresi militer. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian nomor yang kelima ya rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian disediakan data begitu. Ada berupa tabel, kemudian ada nilai dan juga frekuensi. Tapi yang ditanyakan di soal ini itu adalah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai yang nilainya tersebut kurang dari nilai rata-rata. Nah, bagaimana cara pengerjaan untuk model soal yang seperti ini, rekan-rekan? Apa langkah yang pertama harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah kita akan menghitung rata-ratanya? Apakah seperti apa? Nah, oke, kita mulai dari ini ya, rekan-rekan ya. Dari tabel ini kita akan coba hitung dulu rata-ratanya atau X-bar-nya ya. Rata-ratanya. Bagaimana menghitung rata-rata? Yaitu adalah jumlah nilai kemudian dibagi dengan banyak data, kan begitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah nilainya? Nah, rekan-rekan tinggal mengalihkan saja nih. Ini berarti saya tulis di sini jumlah nilai gitu ya. Jumlah nilai. Nah, 3 kali 0 ya 0. 4 kali 11 44. 5 kali 6 30. 6 kali 9 54, 7 kali 5, 35, 8 kali 6, 48, 9 kali 3, 27, 10 kali 0, 0. Nah, sehingga ini tinggal dijumlah saja ya. Nah, hasilnya bagaimana? 0 tambah 4, 4 tambah 30, tambah 5, 4 tambah 35, tambah 48, tambah 27. Jika ditotal adalah 238. Dibagi banyak data. Banyak data itu adalah total frekuensi teman-teman ya. Total frekuensi. Nah, ini tinggal teman-teman tambahkan. 0 tambah 11 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 0. Yaitu berapa? 40. Nah, jika ini dibagi ya, maka akan ketemunya 238 bagi 40 adalah 5,95. Ini adalah rata-ratanya. Berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata. Berarti 5,95 ini kan berarti di sini ya. Nah, gitu kan? Di sini. Berarti hampir mendekati 6. Berarti yang dapat nilai 543 berarti dia kurang dari rata-rata. Ada berapa ini berarti yang nilai kurang dari rata-rata? Berarti rekan-rekan tinggal melihat ini. Oh iya, ada 0 ditambah 11 orang ditambah 6 orang. Berarti berapa? 17 orang. Maka jawabannya adalah B. Lanjut nomor 6 ya. Andi, Anton, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama. Masing-masing 10 Newton, 5 Newton, dan 20 Newton. Ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg dengan percepatan gerobak tersebut 0,5 meter per second kuadrat. Jika ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, maka massa benda yang dipindahkan berapa? Nah, di tahap yang kedua ini, baik FR di hari pertama dan kedua, banyak ditanyakan tentang sigma F sama dengan M kali A dengan variasinya. Ada yang mudah, hanya tinggal memasukkan nilai masanya, gayanya, yang ditanya percepatan. Ada yang mau diketahui percepatan, massa, ditanya gayanya. Dia tinggal memasukkan rumus. Tapi ada juga yang mendapatkan perbandingan seperti di tahap yang pertama. Seperti soal ini sebenarnya adalah perbandingan rekan-rekan ya. Perbandingan dari seseorang memindahkan massa 70 kg, kan gayanya sudah fix sekian nih setiap orang. Nah, yang membedakan adalah percepatannya beda-beda. Berarti dia memperbandingkan massa dengan percepatan.
percepatan. Di mana kita tahu bahwa massa dan percepatannya adalah berbanding terbalik. Maka menjadi seperti ini. Percepatan 1 dibanding percepatan 2 adalah massa 2 dibalik ya. Bagi massa 1 perbandingannya seperti ini. Tinggal dimasukkan percepatan 1 0,5, percepatan 2 adalah 2, massa kedua yang dicari, massa pertama 70. Berarti massa kedua berapa? 0,5 dikali 70 dibagi 2. Seperti itu. Nah, 70 dibagi dengan 2 adalah 35. 35 dikali setengah atau 0,5 adalah 17,5 kg. Maka jawabannya adalah B. Lanjut nomor 7. Ya, ada soal tentang kecepatan. Jarak rumah Loli ke rumah Alta adalah sebesar 10 km. Loli mau pergi ke rumah Alta dengan mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 km per jam. Berapa lamakah Loli bisa sampai di rumah Alta? Tentu kita tahu rumus dasarnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, seperti ini. Kemudian ketika dapat soal model kecepatan adalah kita harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Oh, yang ditanyakan ada berapa lama, berarti waktu. Berarti untuk mencari waktu bagaimana? Waktu, jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya. Berarti W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 10 km. Waktu kecepatannya berapa? 5 km per jam. Berarti 10 dibagi 5 adalah 2 jam. Berarti jawabannya adalah 2 jam. Rekan-rekan perlu mengantisipasi di optionnya satuan yang diinginkan apa. Apakah dia jam ataukah menit. Tinggal menyesuaikan ya. Nomor 8. Nah, ini FR yang cukup banyak beredar ya. Berkaitan dengan suatu kondisi di mana ada seseorang yang akan datang ke acara ulang tahun temannya. Rumahnya itu berbeda-beda jaraknya. Ya, kemudian kecepatan masing-masing orang juga berbeda. Pertanyaannya diminta mengurutkan siapa yang paling cepat datang atau ada yang dapat siapa orang yang pertama kali datang dan seterusnya. Intinya ini gambarannya saja ya teman-teman ya. Bagaimana teknis cara menjawab soal ini? Kalau pertanyaan adalah urutkan siapa yang paling datang lebih awal tuh, paling datang ini berarti kan paling awal dan akhir itu konteksnya adalah tentang waktu. Berarti kita selaraskan dulu. Oh, rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti kalau mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, ini kuncinya di sini kan begitu. Nah, tinggal kita lihat masing-masing orang kan begitu. Nah, hari ini Sinta berulang tahun. Teman-temannya berencana untuk datang ke acara tersebut. Ada Rahma, ada Andi, ada Bani. Berangkat dari rumahnya masing-masing menuju ke rumah Sinta. Rumah Rahma berjarak 10 km dari rumah Sinta. Oke, 10 km. Sedangkan Andi jaraknya adalah 20 km. Sedangkan Bani itu ada 30 km dari rumah Sinta. Rahma, Andi, dan Bani berturut-turut mengendarai sepeda dengan kecepatan ada yang 5 km per jam, 8 km per jam, ada yang 10 km per jam. Nah, berarti kita cari dulu. Pertama adalah kita cari Rahma dulu. Rahma waktunya berapa? Jarak ya. Jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya berapa? Jarak rumahnya 10 km dibagi kecepatannya berapa? Kecepatannya 5. 10 bagi 5, 2 jam. Kemudian setelah Rama ada Andi. Andi sama ya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jarak Andi itu adalah rumahnya 20 km dibagi dengan kecepatan dia adalah 8. Nah, dibagi dengan 8. 20 dibagi 8 adalah, ya betul sekali, 2,5 jam atau 2,5 jam. Kemudian yang ketiga ada Bani. Bani juga sama waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah, rumah Bani adalah 30 kilo. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatan Bani adalah 10. 30 bagi 10 adalah 3 jam. Berarti sampai di sini ya, kita bisa menyimpulkan siapa yang paling cepat datang. Yang paling awal adalah Rahma, ya. Setelah Rahma adalah Andi, dan yang ketiga adalah Bani. Seperti itu rekan-rekan ya.
teknis pengerjaannya. Jadi ketika itu berubah angka dan pola pengerjaannya, tetapi konsepnya rekan-rekan sudah ketahui. Demikian video pembelajaran pembahasan mengenai FR di hari yang ketiga. Kami doakan untuk rekan-rekan yang belum mengikuti atau belum tes di tahap kedua di hari yang pertama dan kedua serta hari yang ketiga, semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk menjadi ASN. Bagi rekan-rekan yang akan tes di esok hari, silahkan pelajari video-video dari Mentor PPK ataupun dari channel-channel YouTube yang lain yang bisa menunjang rekan-rekan untuk memberikan gambaran ya, di dalam pengerjaan soal-soal nanti, dan semoga sukses menjadi ASN. Kami dari Mentor PPK mengucapkan terima kasih banyak bagi seluruh subscriber, viewers, yang ketika kami baca komen-komen dari video-video kami, banyak yang kemudian mendapatkan hasil yang positif dari belajar dari channel YouTube Mentor PPK. Semoga ini menjadi amal bagi kita semuanya dan juga menjadikan kesuksesan untuk rekan-rekan semuanya menjadi abdi negara. Like, komen, dan subscribe video atau channel Mentor PPK jika rekan-rekan nilai ini bermanfaat, dan share ke rekan-rekan yang membutuhkan materi-materi seputar persiapan PPPK kali ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Tetap semangat, salam cerdas, salam hebat Mentor PPPK. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.